Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan memberikan informasi tentang pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah, sahabat migran, pada kesempatan kali ini ada informasi terbaru tentang perjalanan udara ya, pesawat. Jadi buat sahabat migran khususnya yang pulang ke Indonesia dan akan melanjutkan lagi perjalanan, disimak ya infonya ini sampai tuntas agar tidak ada terlewatkan, karena banyak sekali info-info penting seperti itu. Jadi aturannya itu dimulai pada hari Senin kemarin dan sekarang sudah beroperasi. Jadi aturan perjalanan untuk penumpang pesawat berlaku mulai hari ini. Pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di sektor transportasi udara mulai berlaku hari Senin. Pengetatan tersebut berlaku bagi penerbangan antar bandara di Pulau Jawa, penerbangan dari atau ke bandara di Pulau Jawa, dan penerbangan dari atau ke bandara di Pulau Bali. Penumpang pesawat yang berangkat dari menuju bandara-bandara tersebut diwajibkan membawa sejumlah dokumen persyaratan. Dokumen tersebut terdiri dari yang pertama, sertifikat atau kartu vaksin minimal dosis pertama. Yang kedua, surat keterangan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan yang ketiga yaitu aplikasi EHAJ ya. Jadi kawan-kawan harus mendownload aplikasi EHAJ dan harus mengisinya, pemirsa. Tidak perlu membawa dokumen fisik. Dokumen-dokumen tersebut tidak perlu dibawa dalam wujud fisik, tetapi cukup melalui aplikasi Peduli Lindungi atau dengan menunjukkan nik di konten check-in begitu. Jadi pemirsa, pada info kemarin ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dokumen-dokumen tersebut terintegrasi dengan sistem NAR dan terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan mekanisme baru ini, pengecekan kesehatan penumpang dilakukan saat keberangkatan dan bukan saat kedatangan, sehingga bisa membuat para penumpang merasa lebih aman dan nyaman. Tes PCR hanya di lab Kemenkes untuk mendukung integrasi data kesehatan dalam sistem NAR. Mulai 12 Juli 2021, hasil tes PCR atau rapid antigen yang diakui sebagai syarat naik pesawat selama PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli hanya dari 742 laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Untuk lab-lab yang belum memasukkan data ke NAR mulai hari Senin 12 Juli 2021, hasil swab PCR antigennya tidak berlaku untuk penerbangan, kata Budi. Berikut ini daftar laboratorium di DKI Jakarta yang terafiliasi dengan Kemenkes. Di antaranya yang pertama, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta. Yang kedua, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta. Yang ketiga, Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda di DKI Jakarta. Yang selanjutnya, Rumah Sakit Medistra, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Laboratorium Klinik Kimia Farma, Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Dan yang selanjutnya, buat sahabat migran bisa dicek ya, saya kasih linknya di bawah kolom komentar karena tidak memungkinkan kalau saya harus menyebutkan 742 laboratorium. Aduh. Jadi buat kawan-kawan semuanya, buat sahabat migran, tentunya itu dia informasi yang terbaru ya. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan. Dan buat sahabat migran juga tentunya info-info seperti ini itu harus ditinjau terus, karena hari per harinya itu bisa berubah ya, minggu ke minggu seperti itu. Dan kita doakan selalu semoga Indonesia bisa cepat normal kembali seperti itu, agar perjalanan dari luar negeri ataupun dari dalam negeri ke luar negeri
bisa berjalan dengan aman, tentram, damai, tanpa ada persyaratan-persyaratan yang begitu banyak ya. Tentunya ini akan membuat kita capek ya pemirsa. Buat sahabat migran, semangat terus, semoga bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tentunya juga membawa kesuksesan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi buat semuanya silakan dicek ya di bawah kolom komentar, linknya akan saya kasih.